Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Jangan salah paham, saya kasih tahu dengan Pak Deddy agar memberhentikan jangan mencari DPO, 3 DPO itu. Ya, jadi paham. Pak Deddy juga udah disentil-sentil, masih aja terjun di sana. Ya, saya udah nyentil-nyentil demi keselamatan keluarga Pak Deddy itu sendiri. Pak Deddy mau calon gubernur. Berpengaruh loh, Pak. Jangan bilang enggak. Lawannya tuh jenderal berbintang. 3 juta kali lakukan DNA itu bukan kepentingan hukum. Bukan kepentingan penyidik. Itu ya, itu salah satunya. Tes DNA yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi bukan untuk kepentingan hukum atau penyidik atau untuk sebagai saksi. Belum dinyatakan saksi. Karena DPO masih dicari. Kenapa dia udah ramai, dia belusukan? Kenapa dia udah getol sekali, dia getol kali kata orang Medan, dia udah mau melakukan DNA. Itu DNA itu bukan untuk kepentingan hukum, untuk penyidik atau sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Baik sahabat sekalian, hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur sudah diumumkan ke publik oleh Kang Deddy Mulyadi. Hal tersebut menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang sepakat dan setuju dengan hasil tersebut, namun masih begitu banyak yang belum mau menerima hasil tersebut. Salah satunya adalah Nyai Widya, yang selama ini getol mendukung, memberikan support untuk Kang Deddy Mulyadi untuk terus bergerak dan mengusut tuntas kasus tersebut. Namun ketika hasil tes DNA tidak sesuai dengan harapannya, maka Mbak Widya sendiri menuding atau ya sudah tidak percaya lagi dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan mengait-ngaitkan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang selama ini jalankan tugas tersebut dengan maksud untuk mengungkap kasus ini, itu sifatnya adalah pansos, hanya untuk mencari popularitas demi mempersiapkan dirinya untuk menjadi calon gubernur Jawa Barat. Tentu hal ini tidak bisa diterima oleh Kang Deddy Mulyadi, karena biar bagaimanapun ia telah berjuang dengan dana pribadi. Tetapi ketika hasil tidak memuaskan banyak orang, kecaman itu yang ia dapatkan. Sehingga ada satu statement yang ia keluarkan bahwa ia telah berjuang, tetapi belum bisa mampu untuk memuaskan banyak pihak. Dan ia pun berpesan agar jangan menuduh orang tanpa dasar. Hal ini tentu sudah bersih tegang dengan Ibu Widya yang selama ini getol, bahkan mengatakan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak dari mantan Bupati Cirebon. Dan ini masih getol ya di tengah masyarakat, dan banyak netizen hasil akhirnya sudah kurang simpati dengan Deddy Mulyadi dikarenakan hasil tes DNA tersebut. Apakah ini kesalahan dari Kang Deddy Mulyadi karena hasil tesnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ataukah benar Peggy Setiawan Cianjur itu adalah benar-benar anak dari Cecep dan Lisna? Mari kita saksikan video-videonya biar tidak gagal paham, dan sebentar tinggalkan komentar terkait video-video ini di kolom komentar. Mari kita saksikan. Buat Kang Deddy Mulyadi, hasil kepentingan DNA itu nggak penting Pak Deddy Mulyadi karena belum dipakai ke penyidikan atau hukum, karena daftar 3 DPO belum kedapatan. Ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas ciri-cirinya ada bekas anting, dan salah satu anak yang sudah dioperasi lubang antingnya. Itu ya Pak Deddy Mulyadi. Kemudian Pak Deddy, untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi DNA tersebut? 1. Kedua, janggalnya DNA Pak Deddy, umur yang namanya Elis itu jauh berbeda dengan saya. Saya aja kelahiran 70.
Anak saya udah kerja udah gede. Setua mungkin, kalau yang namanya kelahiran 97 dari 60, berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Dedi? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Dedi? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis, Pak Dedi. Ibu Elis itu hebat karena kelahiran tahun 60 ya, baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia, Pak Dedi Mulyadi. Ya, atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Kelahiran seorang Ibu Elis itu 1960, yang sebenarnya istri Pak Cecep itu kelahiran 1960 itu yang mana, Pak Dedi Mulyadi? Tolong jelaskan kepada publik. Ya, Pak Dedi Mulyadi, yang tadinya saya dukung Anda karena Anda blunder, belusukan kemana-mana. Jadi begini Pak Dedi Mulyadi, hitung secara logika sehat Pak Dedi Mulyadi. Jangan hanya bikin konten kalau mau jadi yang namanya Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau mau jadi Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi, jangan ngeblunder. Kenapa? Hitung angka kelahiran dari 1960 ke 1997. Pak Dedi Mulyadi harus mengetahui itu. Tes DNA yang macam apa yang begini? Itu tidak dibutuhkan seandainya ya Pak Dedi Mulyadi ya. Kasus ini DNA ini untuk kepentingan penyidik, untuk sebagai saksi, karena dia belum dianggap sebagai saksi. Dia belum dinyatakan saksi, belum dinyatakan pelaku. Atas dasar apa Bapak Dedi Mulyadi? Apakah kepentingan Anda apa masih DNA ini? Dan janggalnya yang namanya DNA Bapak Mulyadi, sejenius-jenius orang membuat DNA ini Pak Dedi Mulyadi ya, tidak dengan tahun kelahiran. Jangan bilang kalau salah ketik. Jangan bilang kalau salah ketik ya Pak Dedi Mulyadi. Ya. Jarak antara kelahiran tahun 97 dengan tahun 90, udah setua apa? Itu aja. Salam logika sehat aja. Ya. Semoga aja kasus ini diambil oleh Mabes Polri. Kenapa? Semua ingin pansos di atas kasus ini. Ada yang mau jadi wali kota, ada yang mau jadi gubernur, pada belusukan. Yang lain semuanya pada belusukan. Geng motor pada belusukan. Bilang tidak kenal dan segala macam, tapi makan bareng. Udahlah, Indonesia ini penuh rekayasa, terutama oknum yang di Jawa Barat. AF kemana? Linda kemana? Dede kemana? Apakah tes DNA ini untuk kepentingan AF? Atau untuk kepentingan Linda? Atau Dede? Atau yang lainnya? Untuk kepentingan apa? Atau untuk kepentingan karena gait suara mau jadi gubernur? Gua jujur aja ya, mendingan nggak usah carmuk dulu deh. Saya udah bilang jangan halangi, jangan lakukan tes, akan gulung dirimu sendiri. Lawanmu itu bukan sembarangan. Itu aja. Ingat tahun kelahiran Ibu Elisnya. Masih ada orang yang percaya yang model begini. Jangan salah paham, saya kasih tahu dengan Pak Dedi agar memberhentikan, jangan mencari DPO, 3 DPO itu. Ya, jadi paham. Pak Dedi juga udah disentil-sentil, masih aja terjun di sana. Ya, saya udah nyentil-nyentil demi keselamatan keluarga Pak Dedi itu sendiri. Pak Dedi mau calon gubernur. Berpengaruh loh, Pak. Jangan bilang enggak. Lawannya tuh jenderal berbintang. Lawan Pak Dedi itu berpengaruh di istana. Jadi harap begitu. Saya aja khawatir dengan nyawa saya sendiri. Masa Pak Dedi enggak? Padahal saya udah sampaikan itu ke teman. Ya kan? Ke pengacara. Saya udah bilang ke bapak pengacara,
Minta tolong sampaikan ke Pak Dedi, jangan teruskan. Masih aja Pak Dedi. Dedi itu dipantau berat lagi Pak Dedi lawannya. Nggak sedikit loh Pak Dedi lawannya itu. Ini jenderal berbintang loh Pak. 3 juta kali lakukan DNA itu bukan kepentingan hukum, bukan kepentingan penyidik. Itu ya, itu salah satunya. Tes DNA yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi bukan untuk kepentingan hukum atau penyidik atau untuk sebagai saksi. Belum dinyatakan saksi. Karena DPO masih dicari. Kenapa dia udah ramai, dia belusukan? Kenapa dia udah getol kali kata orang Medan, dia udah mau melakukan DNA. Itu DNA itu bukan untuk kepentingan hukum, untuk penyidik atau untuk orang saksi. Belum, karena dia belum dinyatakan saksi Pak saat ini. Karena masih daftar DPO. Kalau Mabes Polri tidak mengambil kasus ini, ya tidak mengambil alih kasus ini, ya tidak akan terselesaikan. Oke. Gitu aja. Saya rasa saya hanya bertanya tadi dan ngasih pendapat itu saja Bu ya. Mudah-mudahan bagi netizen yang masih menaruh harapan dengan penjelasan atau pendapat saya tadi kan, tidak masih optimis. Silakan Ibu terus berjuang, suarakan kalau tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja kita tidak akan menyerah walaupun melalui media. Suatu saat kan kita akan ketemu ya. Suatu saat kita akan ketemu. Itu masukan saya. Ya. Masukan saya, silakan Ibu suarakan berdasarkan informasi yang valid, tetapi jangan menuduh. Tetap. Ya, asas hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah ya. Ya, kita masih butuh menyelamatkan yang 7. Yang 7 yang tidak bersalah itu Pak. Ya, ini kalau nggak segera diambil alih oleh Mabes, nggak akan terselamatkan. Ya, kalau Ibu mempunyai bukti-bukti atau mungkin tim Ibu mempunyai bukti-bukti yang valid, segeralah keluarkan agar apa yang Ibu katakan itu ya, itu bisa dikuatkan dengan bukti-bukti yang Ibu atau tim Ibu miliki. Ya. Nah sekarang ini kita Indonesia aja dipersulit mendapatkan yang namanya CCTV, ada apa gitu. Ya itu biarkan penyidik, artinya gini, penyidik itu sudah diberikan banyak masukan, termasuk saya juga sering memberikan masukan-masukan bahwa ada CCTV yang belum dibuka, ada anak yang belum dibuka. Handphone salah satunya, handphone dan CCTV. Artinya kalau sudah disuarakan seperti itu, sudah rame, seharusnya nanti penyidik Mabes Polri kalau memang mengambil alih dan ada kemauan untuk mengusut lagi, ya seharusnya barang bukti yang jelas-jelas sudah tertuang di dalam putusan pengadilan, ya itulah yang utama yang harus dibuka, yang diselidiki. Karena barang bukti itulah yang akan menghasilkan scientific evidence, ya. Artinya yang secara ilmiah tidak dapat dibantah nanti kalau betul dari CCTV maupun riwayat percakapan handphone itu. Iya. Oke, ya terus berjuang. Oke, siap-siap Pak Tony, selamat beraktivitas. Ya, salam buat keluarga Peggy. Semangat selalu. Oke, terima kasih Ibu Widiat yang terus semangat. Salam hormat buat seluruh netizen di Indonesia. Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat ya, di atas kasus yang nama ini warawiri ya, kesana kemari sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ke-7 ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA ya, baru lakukan yang namanya DNA, silakan. Kalian masih percaya Widya ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya, ya betul tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960.
Ya. Kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Ingat itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan agar telinga presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus saling selamatkan, saling selamatkan. Bapak Kapolri saya mohon ya, rakyat Indonesia ini membutuhkan keadilan. Ya, saya mohon ambil alih kasus ini. Saya ulangi lagi Bapak Listio Sigit, ambil alih kasus ini. Nggak akan selesai, keluar jembut seperti apapun juga nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Di balik orang ini banyak. Kalian pikir udah secanggih itu Bapak Dede Mulyadi? Kalian pikir? Ya. Hasil visum dari forensik pun lenyap semua. Hei, hasil visum dari forensik, dokternya mati, itunya lenyap semua. Jangankan DNA. Sementara DNA ada yang ditulis seorang ibu di situ kelahirannya 1960, yang mana ibu yang mana? Masuk akal lah kalian, ya. Mudah-mudahan Bapak Listio Sigit ya dalam hal ini jangan hanya kami instruksikan hanya kata-kata. Kalau tidak bisa menyenggol ekor, pangkas kepala. Jangan hanya seperti itu berkata-kata. Tunjukkan Pak Listio Sigit bahwa kasus ini sampai jembut beruban pun nggak akan selesai. Nah, sekarang kita kan ada yang mau ini nanya bahas itu dong masalah DNA katanya. Ya DNA itu aku pernah bahas DNA. DNA itu kenapa tidak di cek di situ? DNA itu 20 tahun itu masih bisa, Bu. Forensik itu bisa. Iya. Nah sekarang gini, kalau masalah DNA aja, masalah keaslian ijazah ya, karena nama orang tua, nama ayah, nama sekolahan, kan nomor ijazah itu kan tidak terdeteksi, ya kan? Coba diketik sama deteksi di Cirebon ada. Ya, yang paling Nah, itu aja. yang paling kocak itu adalah ketika aku ngebahas DNA dong, tes DNA dong. Nah, terus netizen juga ngebahas DNA. Ada yang langsung ngetes DNA, ngetes anak, ngecek anaknya DNA. Jalan dia. Jalan. Logikanya adalah data itu bisa ya gitu. Ya apa sih? Karena dulu juga udah dibawa ini kita ingat sama penyidik visum ya dulu ya. Nah kemana itu dokter itu? Katanya meninggal itu. Nah itu Ya, Pak Abi juga meninggal tiba-tiba. siapa itu kemarin itu? Ya kan tiba-tiba meninggal gitu. Kok sesadis ini gitu? Boleh ngebela anak, boleh ngebela cucu, boleh banget. Tapi enggak Orang kayak gini Caca, ada orang menganggap ada seseorang itu yang DNA ini menganggapnya dia anak bupati padahal bukan. Ya salah ya orang itu ya. Ya kita berdua aja yang tahu ya. Ini kan baru hari ini kita kolab. Jadi sebenarnya yang sebelah sono ya, sebelahnya raja itu, padahal mereka tuh gorengnya kemana? Gorengnya ke yang namanya keluarga bupati, maksudnya kan gitu. Padahal nggak kena mereka. Nah, makanya saya diem aja, biarin mereka gitu, iya kan? Nah, memang betul kalau tempat situ dulu kan anak orang itu gitu, beti gitu. Makanya aku diemin. Anak Pak Cecep ini mau dicocokin sama yang mana kata saya. Lah orang rajanya aja sembunyi ya. ya anggaplah rajanya Pak Cecep. Tuannya. Iya, makanya kan
saya diemin kalau soal itu. Saya nggak mau terlalu barbar ya bahasnya. Kenapa? Karena saya lah yang tahu. Kalau terlalu arogan malah bahaya juga buat saya, Kak. Iya. Gitu kan ada? Jadi Ya jatuhnya kan? udah kayak sinetron azab ilahi. Ya, ada yang menggiringnya apa ke bupati. Bupati yang ada di bupati itu sebenarnya asistennya di situ. Nah, memang ada yang satu yang berawalan A itu kan yang di keluarga itu kan satu. Yang masih pelajar waktu itu kan. Cucunya pula, bukan pula itunya. Tapi kan udah nggak ada. Ya iya. Ya itu makanya saya bilang kan Rasman hantang saya yang bilang cucunya lah apalah, artinya dia ini apa ya, omongan saya ini ngenek banget gitu ke dia gitu, dia tahu ya. Kita pemegang rahasia. Pansos dia, makanya seorang yang pemilik dinasti aja mau jatuhin Ibu Widya nggak jatuh-jatuh. Turunlah si yang punya kerajaan satu ini di kota Aceh. Mau tumbangin ibu lagi, nggak mempan, oke? Jadi mereka pakai lah ke sini, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Guys, lebih dari 3 dukun yang nyerang Ya. ibu Di Widya. sini aja ada yang komen, awas loh ya pada ditangkap. Oh, awas pada ditangkap. Ditangkap kenapa? Emang kita menyebutkan nama? Coba. Ya yang jelas gini ya, yang DNA itu bukan dari itunya, itu anak polisi itu yang DNA itu. Kamu kira kemana arahnya? Nah, ya itu buzzer lucu. Polisi. Ya Allah, dititipin semua pokoknya anak titipan lah. Jadi dalam judul FTV anakku bukan anakku. Iya, Itu guys, anak itu. anakku bukan anakku. Seperti itulah. Nah, jadi ya, yang kalau yang cucu kan makanya saya bilang kalau cucu ya yang namanya dia pernah berbuat baik juga. Kita nggak mungkin nyebut namanya ya kan oleh cucu. Ya kita nonton sinetron aja, sinetron orang-orang ini yang lebih berpower itu orang yang mencocok logi itu, cocok logi masalah otak pelaku ini yang rame gitu. Saya senang liatnya, senang kan kita lihatnya. Sini kita melihat, Pansos di atas kasus gitu. iya pansos di atas kasus itu yang pertama kita seneng nonton ketololan orang sebenarnya. Jadi kita tuh kayak ngakak ketawa, kok bodoh ya, kok tolol ya gitu. Mereka yang emosi ngeliat kita lihat mereka tuh kayak gemes, kayak lo ngerti nggak sih nyet? Gemes banget. Aku gemes bu. Ada orang yang nanya nih, ya belum terungkap ya Bu. Kan ini baru mengarah ke sana, kan baru diminta BAP antara sidang yang di luar, tiga acara berita acara itu berbeda, nama jaksa, nama saksi, ya kan nama hakim itu berbeda, pendamping dan sebagainya itu udah mulai didapat. Nah, kenapa? Ini kan di stasiun televisi juga udah enggan membahas itu, ya kan udah berkurang. Ini kan akan makanya saya bilang akan hanyut tenggelam. Ya, makanya kalau kita tidak bantu terus speak up guys, ini akan tenggelam. Karena apa? Kasihan si almarhum Vina. Apa ya? Sekarang keluarganya tuh di titik yang memang dikucilkan karena ada oknum-oknum tertentu yang tidak bisa secara profesional memang membela mereka. Jadinya seperti ini. Jadi kita ya harus terus speak up untuk urusan si Peggy sama yang 7 korban tersebut di dalam. Nah, pandangan Caca ya, kemarin ada orang yang gemes dia karena ada teriakan orang tes DNA, dia kan ikut tes. Nah, jadi apa namanya, jalan dia dengan banyak berseberangan dengan orang-orang, diantaranya para pengacara, ya kan, ini tujuannya apa gitu, ya kan itu banyak yang dipertanyakan, jadinya kan. Nah ini apa pengen cepat-cepat yang DNA begini sementara orang lagi menyidik kan. Nanti ada kegelisahan yang timbul, ada yang ini kan begitu. Banyak yang klaim loh pengacara yang seperti itu. Ya, benar Ibu, benar. Jadi ini tuh kayak mereka tuh salah satu jalan untuk bikin kita keder juga sebenarnya. Ini kita mau ngikut yang mana nih?
Kalau kita kalau saya sama itu ya yang nggak bisa kita keder ya. Ya, Karena kita yang lainnya tahu. sih netizen pasti kayak, ini kasus mumet, ini udah banyak komen-komenan, ini kasus makin gak jelas, ini kasus bikin mumet, jadinya kayak gitu. Nah itu sengaja dibikin kayak, ini katanya ini, terus yang ini ngomong kayak gini, nggak jelas guys. Jadi Ini ada yang nanya, Ca. Sebenarnya kalian tahu nggak katanya ini motifnya Rudiana ini apa katanya? yang apa dulu nih, motifnya Rudiana tuh banyak soalnya. Yang mana satu? Orang dia tumbalin anaknya. Coba, dia tumbalin anak sama anaknya. Pina, anak sama Pina. Ya yang jelas gini, saya kasih gambaran karena yang lagi diamankan itu ya pengedar juga gitu. Jadi seperti itu. Karena di tahun 2016 narkoba itu marak di Cirebon. Nah kalau ada yang nonton podcast aku dan kalau ada yang Habis yang di situ kan nggak lama kan ke Banten itu kejadiannya kan. ya, oh iya, Habis yang dari Cirebon kan ke Banten dia kan. Cuman nggak banyak. Ada kasus juga kan, nggak jauh loh kasusnya antara yang Cirebon, pelabuhan yang di Cirebon itu sama yang di Serang Banten kali itu kan, nggak jauh. siapa nih ada Apa kamu mau ngeles kayak gimana? Ya, mau ngeles gimana? Sejeli-jelinya kalian, mungkin masih lebih jeli Widya. Masuk akal kamu? Masuk akal nggak kamu? Kalau kelahiran Ibu Elis, istrinya Cecep itu 1960, masuk logika nggak kamu? Nih, pakai logika. Sepandai-pandainya kamu, ya. Walaupun kalian buat dilegislatif untuk maju ke gubernur, kepentingan politik DNA itu, tapi tidak dengan saya. Kamu masih mau ngeles. Kalau Elis itu 1960 di surat DNA itu kelahiran 1960, masuk ini dikit, dor ininya. Nggak ada yang blunder ya, nggak ada yang blunder. Aku udah bilang kemarin itu. Sebelum ini pilkot, jangan dulu DNA, jangan. Kenapa Pak Deddy Mulyadi buru-buru? Ada apa? Ada apa dengan Bapak Deddy Mulyadi buru-buru melakukan yang namanya DNA? Ada apa? Saya di situ juga harus melindungi Pak Deddy juga, ya kan? Ada apa? Masih mau suruh tangkap saya? Kita buktikan nanti. Daftar DPO tetap DPO dia. Nggak ngaruh walaupun dibuat legislatif untuk kepentingan politiknya. Ya, masuk akal kamu. Dari kelahiran ibunya aja beda jauh. Ya, kelahiran anaknya 1997, Elis itu kelahiran 1960, masuk akal dikit kamu. Kami tidak percaya dengan DNA itu, tahu? DPO tetap masih dalam DPO. Yang katanya kemarin Polda Jabar sebelum ada orang melakukan DPO itu, dibuatlah skenario menangkap Peggy Setiawan ini, ya kan? Bahwa Peggy Peron ada di Polda, ya kan? Ada di Polda, tertangkap. Yang nangkap siapa? Orang itu juga, ya paham? Jangan dibuat legislatif hasil DNA itu untuk kepentingan politik seseorang untuk jadi calon gubernur. Sebelumnya saya udah ingatkan dia. Jangan dulu DNA sebelum ini berakhir. Jangan dulu DNA. Orang ini orang cerdas. Lawanmu bukan orang-orang biasa. Jangankan kamu tes DNA, hasil visum aja tentang Pina tidak ada. Semuanya sudah direkayasa. Kami sudah tidak ada percaya dengan di Cianjur itu. Ya, Cianjur, apalagi kepentingan legislatif untuk berpolitik, tidak percaya. Kenapa? Ya, ada yang komen bilang ya, sepertinya palsu. Perhatikan di situ, kelahiran Pak Cecepnya tahun berapa, kok
Bunda Elisnya itu 1960. Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Saya yang kelahiran 70 udah tua. Elis kelahiran tahun 60. Pakai ini. Ada orang melahirkan anak tahun yang 1997, kelahirannya 1960. Pakai ini. Pakai ini, makanya kamu mau tangkap saya itu pakai ini dulu, pakai ini dulu. DPO tetap DPO. DNA nggak ngaruh. Mau dibuat legislatif untuk kepentingan politik, DNA nggak ngaruh. Pakai ini kamu, pakai ini, ya. Ada orang lahiran 1960, anaknya udah gede begitu tahun 9 ini. Berapa tahun jaraknya? Woi, berapa tahun? Ada seorang ibu kelahiran 1960 itu, hah? Seorang ibu kelahiran 1960 itu ada. Nah, kita tidak akan percaya dengan DNA itu ya. DNA itu mau dia dibawa ke Cianjur, ke Cirebon, karena visum yang di Cirebon aja itu lenyap begitu aja ya. DPO tetap DPO, tidak di atas DNA. Yang terpenting itu AF keluarkan AF, Dede keluarkan, ya kan? DNA itu sebelumnya udah saya tegur dia. Kenapa? Ada apa dengan Pak Deddy Mulyadi? Dia buru-buru sebelum pilkada ini. Sebelum pilkada ini dia buru-buru tes DNA. Ada apa? Sebelumnya udah saya larang dulu. Saya udah ingatkan dia. Ya kan? Ya dah? Ya kamu yang percaya sama gendorowo kalian, terutama Linda. Ya terutama Linda itu Tuhan kalian. Percaya kan? Kalian. Dengan kesurupan-kesurupannya. Ya. Ya, itu aja. Jadi kita tidak akan percaya dengan apalagi itu legislatif untuk kepentingan politik jelang pilkada. Ya, jelang pilkada ini. Karena apa? Dari satu kelahiran pun itu udah janggal. Ibu Elis di situ tertulis kelahirannya 1960. Ya kan, di situ aja udah tertulis jelas. Ya, maka kalian harus tahu. Kalian harus tahu, Ibu Elis, orang yang ini 1960. Lebih tua mana Ibu Elis dengan Bu Ayu? Saya tanya. Ibu Ayu kah atau Ibu Elis kah yang kelahiran 1960? Ibu Elis kah atau Ibu Ayu kah yang kelahiran 1960? Saya tanya yang komen tadi mana? Ya, Ari Budi, Ibu Elis kelahiran 1960 atau Ibu Ayu yang kelahiran 1960? Dari DNA tersebut. Dari DNA tersebut, apakah Ibu Elisnya yang kelahiran 1960 atau Ibu Ayu kah? Atau ibu yang lain kah? Ya? Ibu yang lain kah? Yang kelahiran 1960 atau Ibu Elis kah? Ya? Mbak dibayar berapa? Kami tidak dibayar. DPO tetap DPO, ya. DPO tetap DPO. Dari rekayasa penangkapan Peggy Setiawan aja, ya, Cianjur mau yang namanya
ini Pak Deddy Mulyadi udah muter aja ya, buru-buru mau DNA, padahal saya udah halangi dia, selesaikan dulu, selamatkan dulu yang 7 nih. Saya berani taruh, bisa nggak Pak Deddy Mulyadi bebaskan yang 7 itu setelah DNA ini? Bisa nggak dia nanti bebaskan yang 7 itu? Jangan bersandiwara ya, makanya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu? Ya. Bisa nggak dia bebaskan yang 7 itu dari DNA sekarang nih setelah dia melakukan DNA? Bisa nggak? Saya tanya. Ya. Ngomong doang. Ya silakan, nanti akan terbukti. DNA itu nggak ngaruh dari yang namanya DPO. DPO tetap DPO. Ya. Mau Ibu Elis dibuat di surat DNA itu 1960, terserah. Yang jelas Bu Elis bukan kelahiran 1960. Ya. Yang kelahiran 1960 itu Ibu Ayu. Ya. Ya jadi begitu. Kenapa? Kemarin kita udah bahas masalah DNA itu. Seharusnya Pak Deddy Mulyadi jangan lakukan DNA dulu demi keselamatan. Setelah DNA ini, kamu akan ribet juga nanti untuk menyelamatkan yang 7. Ya, bisa nggak nanti Deddy Mulyadi kolaborasi dengan pengacara-pengacara yang lainnya? Apa bisa Pak Deddy Mulyadi menyelesaikan semua dengan caranya sendiri, warawiri, dengan pengacara? Sekarang terbukti karena ada calon gubernur kan yang urus. Misteri Widya senggol Deddy Mulyadi terkait lagi sibuk soal DNA. Kabar terbaru terkait kasus Vina yang semakin kusut dan banyaknya fakta-fakta yang masih seperti ditutupi bikin sosok Widya semakin greget. Sebuah fakta yang baru diungkap Widya adalah terkait dengan sosok Deddy Mulyadi yang sibuk dengan tes DNA yang hasilnya adalah 90% Peggy Cianjur adalah anak Pak Cecep. Dari pandangan Widya, tes DNA ini bisa jadi merupakan skenario agar Peggy Cianjur dilupakan. Namun Widya sebut jangan sampai mau dikelabui. Sosok Deddy ini kan deket sama calon gubernur dan saat ini dia masih aktif jadi pemimpin. Dia yang udah atur itu semua menurut Bu Widya. Saya berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari Bupati, bukan anak Pak Cecep. Bapak Deddy Mulyadi sudah mengumumkan dan memastikan bahwa Peggy Setiawan yang berada di Cianjur bukanlah anak mantan ex-Bupati Cirebon. Dan beliau juga sudah memastikan bahwa Peggy Setiawan yang berada di Cianjur itu tidak ada keterlibatannya dengan pembunuhan Vina tahun 2016 silam. Anaknya tidak ada kaitan dengan peristiwa pembunuhan Vika dan Eki di Cianjur, itu saya pastikan. Tidak ada kaitan. Anaknya asli, anak ibunya, dan anak bapaknya ini tes DNA-nya. Lantas apa pendapat dan pemikiran warga negara Indonesia atau netizen Indonesia? Tentunya berbagai ya, berbagai. Ada yang tidak setuju, ada yang tidak percaya, bahkan mungkin ada juga yang kecewa dengan hasil pengumuman yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Siapa pembunuh Vina, siapa pembunuh Eki, cari, itu tugasnya Mabes Polri, tapi tidak bisa berangkat dari DPO kemarin. Kalau memang kalian tidak percaya dan kecewa, bahkan tidak sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi, kalian harus jelas balik bahwa selama ini Kang Deddy Mulyadi adalah sisa satu-satunya orang yang dipercaya oleh netizen, ya kan? Beliaulah satu-satunya yang tersisa yang dipercaya oleh netizen. Dan pada beberapa hari ini Kang Deddy sudah mengumumkan hasil tes DNA itu. Artinya suka tidak suka, terima tidak terima, ya kalian harus terima dengan penyampaian dan keputusan yang dilontarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena beliaulah yang dipercaya oleh kita netizen. Lantas kalau memang kalian terus membenci dan tidak percaya bahkan kecewa sama Kang Deddy Mulyadi, para netizen ini akan mempercayai kepada siapa lagi? Artinya dari penyampaian Kang Deddy Mulyadi itu sudah membebaskan Peggy Setiawan ini dari tuduhan bahwa dia adalah anak salah satu mantan Bupati ex Cirebon. Maksud saya bukan berarti melindungi apabila ada pembunuhnya tidak boleh ditangkap. Bukan, tangkap. Tapi tidak boleh berangkat dari penyelidikan yang sesat. Penyelidikan yang benar akan melahirkan fakta hukum yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus apalagi yang harus dilakukan oleh para netizen? Tentunya bingung dengan cara apa lagi, karena dengan cara DNA sudah tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah anak mantan ex Bupati Cirebon.
Karena dari semua yang kita dapat informasi itu hanyalah cocok logi, dan kita melihat memang benar adanya bahwa Peggy Setiawan yang berstatus anaknya Pak Cecep ini lebih dominan kepada ciri-ciri DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian, mulai dia dari operasi kuping, terus bertato, dan foto-fotonya juga bersama Monreker. Ingat ya, di sini saya cuma mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu sudah terbebas dari segala tuduhan bahwa dia bukanlah anak mantan ex-bupati. Itu aja, membebaskan itu saja. Selanjutnya kalian pikir sendiri. Orang yang lagi goreng-goreng masalah DNA, ya kan? 90% katanya anaknya Pak Cecep, ya kan? Ya tah, kita buktikan nanti. Sekarang terbukti karena ada calon gubernur kan yang urus. Ingat, DPO itu salah satu inisialnya A. Ibunya masih aktif kerja, masih jadi pemimpin. Dan salah satu lagi cucu itu masih sekolah, paham? Yang satu itu anak polisi, yang korban bukan anak polisi toh, paham sampai di situ kamu? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan hasil tes DNA yang diprotes oleh Ibu Widya, bahwa hasil tersebut sepertinya sudah tidak bisa dipercaya lagi dikarenakan ada kesalahan dalam pengetikan tahun lahir dari Elisna, ibu dari Peggy Cianjur, di mana tahun kelahirannya adalah 1960, yang sebenarnya ulang tahun atau bukan ulang tahunnya, tahun lahir dari Ibu Elisna itu sendiri bukan 1960, tetapi justru di situ di dalam hasil tes DNA 1960. Dan dari tahun 1960 itulah Ibu Widya ini mulai mencocok logikan dengan orang lain yang kelahirannya adalah 1960. Dan dengan tes DNA tersebut, maka Kang Deddy Mulyadi yang dulunya punya niat yang positif, yang baik itu sekarang menjadi bulan-bulanan warganet dikarenakan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sampai kapan persoalan ini akan segera berakhir, kita semua tidak tahu, tetapi biarkanlah proses dan waktu yang menjawab, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan para sahabat sekalian. Sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya. Terima kasih.